Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 kelas 12 MIPA 4 akan menjelaskan pembahasan soal peluang majemuk. Nah, ini untuk nama kelompok kami, dan selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 1. Oke, kita langsung mulai ke soal nomor 1. Jadi sini ada soal kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas tetapi tidak lepas. Jika peluang A sama dengan 1/3 dan peluang A atau B sama dengan 3/4, maka nilai peluang B adalah, di sini tertulis kejadian tidak saling lepas. Berarti berlaku rumus peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Di sini juga tertulis kejadian saling bebas, berarti berlaku juga peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Kita bisa langsung modif rumusnya, kita jadiin 1. Peluang A irisan B kita bisa substitusi dengan peluang A dikali peluang B. Jadinya kita akan menggunakan rumus peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dikali peluang B. Setelah itu, karena udah diketahuin nilai-nilai dari peluang A dan peluang A atau B-nya, kita langsung substitusi juga ke rumus. Jadinya 3/5 sama dengan 1/3 ditambah peluang B yang kita cari dikurangin 1/3 dikali peluang B. Kita langsung pindah ruas aja 1/3-nya ke kiri, jadinya 3/5 dikurang 1/3 sama dengan kita olah juga peluang B dikurangin 1/3 dikali peluang B, jadinya 2/3 peluang B dikali peluang B. 3/5 dikurang 1/3 jadinya 3/15 sama dengan 2/3 peluang B. Kita langsung pindah ruas juga, 2/3-nya kita bagi, jadinya 4/15 dikali 3/2 sama dengan peluang B. Maka peluang B-nya sama dengan 2/5. Nomor 2. Kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas tetapi tidak lepas. Jika peluang B sama dengan 1/3 dan peluang A atau B sama dengan 2/3, maka nilai peluang A adalah, dari yang kita tahu untuk rumus peluang adalah peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B minus peluang A irisan B. Untuk peluang A atau B kita masukin 2/3 sama dengan 1 peluang A tambah 1/3 minus 1/3 peluang A. 1/3 kita pindahkan ke kiri menjadi 2/3 minus 1/3 sama dengan 2/3 peluang A. Lalu 1/3 sama dengan 2/3 peluang A. Lalu peluang A sama dengan 1/3 dikali 3/2 menjadi 1/2. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah 1/2. Soal selanjutnya yaitu diketahui A dan B dua kejadian pada ruang sampel S dengan peluang A sama dengan 1/4, peluang B sama dengan 1/5, dan peluang A irisan B sama dengan 1/20. Yang ditanya yaitu nilai dari peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi. Nah, jadi rumusnya P peluang A setelah B terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Tinggal dimasukin aja peluangan A irisan B-nya yaitu 1/20 dibagi peluang B-nya yaitu 1/5 sama dengan 1/20 dikali 1/5, tapi dibalik jadi 5/1 sama dengan 5/20 diperkecil jadi 1/4. Jadi di sini aku bakalan bahas soal nomor 4, yaitu dua buah dadu dilempar bersamaan. Peluang munculnya angka 5 untuk dadu kedua dengan syarat kejadian munculnya kedua dadu lebih dari 9 telah terjadi adalah. Nah, di sini ada tabel. Misalnya dadu pertama itu yang biru dan dadu kedua itu yang merah.
Untuk kejadian A muncul angka 5, untuk dadu kedua berarti 1,5, 2,5, 4,5, 5,5, atau 6,5. Jadi N-nya berapa banyak? Kemungkinan A-nya sama dengan ada 6. Nah, N-nya sama dengan 6. Kemudian untuk kejadian B, jumlah kedua dadu lebih 9. Lebih dari 9 berarti jumlahnya bisa 10, 11, atau 12. Berarti bisa 6,4, 6,5, kemudian bisa 5,5, 4,6. Kemudian yang jumlahnya 11 bisa 6,5, 5,6. Yang jumlahnya 12 yaitu 6,6. Jadi NB-nya berapa? NB-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, di sini terdapat irisan yaitu 5,5 dan 6,5. Jadi irisannya ada NA irisan sama dengan 2. Peluang A dengan syarat B telah terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Peluang A irisan B berarti NA irisan B dibagi dengan NS. NS-nya di sini 36, berarti 2/36. Kemudian kita bagi dengan peluang B-nya, NB dibagi NS. Jadi 2/36/6/36 sama dengan 2/16 dikali 36/6 sama dengan 2/6. Disederhanakan jadi 1/3. Jadi jawabannya adalah 1/3. Soal berikutnya yaitu peluang seorang istri menonton TV sendiri adalah 0,75, yaitu peluang kejadian A. Untuk peluang suami menonton TV sendiri adalah 0,65, ini kejadian B. Untuk peluang suami atau istri menonton TV adalah 0,9. Ini peluang A atau B. Yang ditanyakannya adalah peluang istri menonton TV jika suami telah menonton TV terlebih dahulu adalah berarti peluang A setelah B terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Nah, kan di sini peluang A irisan B-nya belum ada ya. Jadi peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Peluang A atau B 0,9 sama dengan peluang A-nya 0,75 ditambah peluang B-nya 0,65 dikurangi peluang A irisan B. Peluang A irisan B sama dengan 0,75 ditambah 0,65. 0,75 ditambah 0,65 yaitu kan 1,40. Kemudian 1,40 dikurangi 0,9 yaitu 0,5. Kemudian sekarang kita substitusi peluang A setelah B terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Peluang A irisan B 0,5 dibagi peluang B-nya 0,65. Biar perhitungannya gampang, bilangan penyebutnya kita kali dengan 100 bagi 100 ya. Jadi 0,5 kali 100 kan 50. Kalau yang 0,65 dikali 100 kan 65. Nah, kita sederhanakan jadi 50/65. Kita bagi 5. Jadi hasilnya 10/13. Nah, itu dia tadi pembahasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan mudah dimengerti oleh teman-teman dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.